8 miskonsepsi atau 8 kesalahpahaman tentang pelaksanaan proyek penguatan pelajar Pancasila. Miskonsepsi ini kami kemas dalam bentuk pertanyaan. Yang pertama, banyak guru yang bertanya, P5 ini kan kegiatan kolaborasi antar mapel. Terus apakah saya harus memasukkan capaian pembelajaran mata pelajaran saya? Misalkan saya ngajar matematika, pelajaran apa, materi apa yang harus saya masukkan? Jawabannya adalah kegiatan P5 ini bukan integrasi antar mata pelajaran, tetapi merupakan kegiatan kokurikuler yang berorientasi pada penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi, guru setiap mata pelajaran tidak wajib memaksakan untuk memasukkan CP-nya. Karena sekali lagi, fokus utama dari P5 ini bukan pada capaian pembelajaran di intrakurikuler, tetapi lebih kepada dimensi, elemen, dan subelemen dari profil pelajar Pancasila. Kemudian miskonsepsi yang kedua, apakah P5 ini adalah satu-satunya media untuk menguatkan profil pelajar Pancasila? Atau saya balik pertanyaannya, apakah profil pelajar Pancasila hanya diajarkan melalui kegiatan P5? Tentu saja bukan. Karena P5 bukan satu-satunya metode untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila, tetapi merupakan penguatan upaya pengembangan profil pelajar Pancasila. Karena profil pelajar Pancasila ini diajarkan dan dikembangkan melalui 4 kegiatan, yaitu intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan budaya keseharian dalam satuan pendidikan. Jadi ketika kita mengajar di kelas, mapel apapun, kemudian kegiatan ekstrakurikuler dan pembiasaan di sekolah, semuanya adalah mengajarkan dan menguatkan profil pelajar Pancasila. Kemudian miskonsepsi yang ketiga, apakah kegiatan P5 ini harus menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek? Ternyata tidak. Dalam buku saku, buku panduannya dijelaskan bahwasanya P5 ini tidak harus menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Bisa memakai inquiry, bisa memakai berbasis masalah. Nanti pendekatannya kita sesuaikan dengan karakteristik sekolah kita, juga disesuaikan dengan kompetensi yang ingin dituju. Tetapi yang jelas metodenya harus cooperative learning, siswa-siswi harus berkelompok. Nanti tetap harus ada produknya. Nah, bentuk produknya apakah harus berupa barang? Misalkan harus menciptakan sesuatu. Ternyata P5 ini tidak harus menghasilkan produk berupa barang untuk dipamerkan di akhir kegiatan. Karena produk akhir dari P5 ini bisa berupa aksi, bisa berupa kampanye sesuai dengan temanya. Tetapi di akhir setiap kegiatan P5 ini nanti harus dilaksanakan perayaan belajar untuk menambah motivasi serta refleksi dan evaluasi dari segenap pihak yang terlibat. Kemudian miskonsepsi yang kelima, apakah pendekatan berbasis proyek dalam kurikulum Merdeka ini hanya untuk kegiatan P5? Tentu saja bukan. Pembelajaran berbasis proyek tidak hanya digunakan untuk kegiatan P5 saja. Semua mata pelajaran dapat menggunakan PBL untuk mengembangkan capaian pembelajaran mapel tersebut. Bedanya adalah ketika pendekatan berbasis proyek ini dipakai di kegiatan P5, maka fokusnya adalah dimensi profil pelajar Pancasila. Sedangkan nanti ketika kita memakai PBL ini untuk mata pelajaran kita, maka fokusnya tetap capaian pembelajaran. Misalkan saya mengajar biologi, ingin memakai metode pendekatan berbasis proyek, maka tentu saja fokusnya, tujuannya adalah ketercapaian dari capaian pembelajaran. Tapi ketika dipakai di kegiatan P5, maka fokusnya bukan capaian pembelajaran lagi, tetapi profil pelajar Pancasila. Kemudian yang keenam,
fokus asesmennya itu di mana toh? Nah, asesmen proyek bukan menyasar pada produk yang dihasilkan siswa, tetapi menyasar rumusan kompetensi profil pelajar Pancasila sesuai dengan dimensi, elemen, dan subelemen yang dipilih. Misalkan kita mengadakan kegiatan P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Misalnya nanti dimensi yang kita pilih adalah gotong royong dan kreativitas dengan kegiatan berupa membuat poster. Maka fokus penilaian kita, fokus asesmen kita bukan pada keindahan posternya, tetapi adalah proses selama kegiatan P5 berupa kreativitasnya, kerjasamanya, bagaimana mereka mengelola waktu, dan lain sebagainya. Kemudian miskonsepsi yang ketujuh, apakah kegiatan P5 harus dilaksanakan di akhir semester? Tentu saja bukan. P5 ini tidak harus dilaksanakan di akhir semester, kemudian diakhiri dengan perayaan belajar, bukan. Ada 3 alternatif. Yang pertama, bisa setiap hari. Kita mengalokasikan 2 jam terakhir untuk kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Jadi Senin sampai Sabtu setiap hari 2 jam terakhir kita pakai kegiatan untuk P5. Atau pilihan yang kedua bisa setiap minggu. Misalkan setiap hari Sabtu tidak ada kegiatan pembelajaran intrakurikuler. Hari Sabtu itu full untuk P5. Atau yang ketiga seperti tadi, pemadatan. Kita luangkan waktu 2 minggu sampai 1 bulan full untuk kegiatan P5 ini. Kemudian miskonsepsi yang terakhir tentang tema kegiatan. Ingat, tema yang kita pilih bukan hanya sekedar yang paling mudah, tetapi sebaiknya, idealnya adalah berangkat dari permasalahan nyata yang dihadapi oleh siswa. Kemudian kita nanti menggali pertanyaan-pertanyaan dari siswa tersebut. Kemudian siswa nanti menentukan gagasan untuk turut serta menawarkan solusi terhadap permasalahan tersebut. Sebelum kami tutup, mungkin miskonsepsi ini bukan sebuah kesalahan, tetapi karena ini kita masih proses di tahun pertama kedua, memang yang namanya belajar itu tentu ada beberapa miskonsepsi. Tapi nanti setelah kita mahir, tentu saja kegiatan P5 ini akan berlangsung sebagaimana mestinya. Semoga ada manfaatnya. Jika ini bermanfaat, tolong di like Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.